Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan paper saya yang berjudul Implementasi Algoritma Decision Tree untuk Klasifikasi Makanan Sehat. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rudi Ramdan dengan NPM 22066012142 dari kelas IP 6B. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa literatur terkait kesehatan. Yang pertama oleh Febriana dan Sepriana tahun 2022 yang menunjukkan bahwa masyarakat bahkan kelompok yang tergolong rentan seperti penderita obesitas belum memiliki kesadaran dan pengetahuan dasar yang memadai mengenai makanan sehat. Selanjutnya oleh Kusuma tahun 2022 yang menyatakan bahwa anemia pada remaja putri berhubungan erat dengan rendahnya pengetahuan akan konsumsi zat gizi. Selanjutnya oleh Indrawati dan Sepriana tahun 2023 menyoroti bahwa pemilihan makanan oleh generasi muda sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sosial ekonomi, dukungan lingkungan, serta faktor internal seperti pengetahuan gizi dan kesadaran pribadi. Di sisi lain, studi pasca pandemi oleh Pua dan Renyoet tahun 2022 mengungkapkan bahwa pemilihan makanan remaja sangat dipengaruhi oleh media sosial, harga makanan, dan keterbatasan akses pangan. Nah, dari literatur literatur tersebut ya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak terlalu mengetahui mana makanan yang sehat dan tidak sehat. Nah, oleh karena itu, uh, pada penelitian ini saya menggunakan algoritma decision tree untuk mengklasifikasikan semua makanan yang ada di Indonesia, apakah makanan tersebut sehat atau tidak sehat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan terkait kesehatan ataupun dapat digunakan sebagai landasan dalam pembuatan aplikasi terkait kesehatan. Selanjutnya, untuk metode penelitian, dimulai dengan pengumpulan data. Data makanan yang digunakan berasal dari kumpulan data terbuka, yaitu Kaggle, yang mana mencakup 1346 makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Setiap entry berisi informasi gizi seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan juga nama makanan serta tautan gambarnya. Setelah itu saya membuat klasifikasi untuk label sehat dan tidak sehat. Makanan yang dikategorikan sehat adalah makanan yang memiliki lemak kurang dari 10 gram dan juga kalorinya di bawah 200. Sedangkan makanan yang tidak sehat adalah yang kalorinya lebih dari 200 dan lemaknya lebih dari 10 gram. Setelah itu adalah pre-processing dan pelatihan model. Proses awal melibatkan pembersihan data atau data cleaning dan pemisahan fitur prediktor, yaitu kaloris, protein, fat, dan karbohidrat dari label target healthy. Data kemudian dibagi menjadi dua bagian, data latih atau training set sebesar 80% dan data uji atau testing set sebesar 20%. Nah, setelah itu model dievaluasi ya menggunakan metrik klasifikasi seperti akurasi, precision, recall, F1 score. Selain itu, model juga divisualisasikan dalam bentuk diagram pohon keputusan atau decision tree. Dan yang terakhir, ya, setelah model dijalankan, ya, dilakukan analisis terhadap distribusi ya jumlah makanan yang dikategorikan sebagai sehat dan tidak sehat. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, model decision tree dilatih dan diuji sehingga menghasilkan akurasi sempurna sebesar 1 atau 100%. Berdasarkan classification report diperoleh nilai precision
recall dan F1 sebesar 1,00 untuk kedua kelas sehat dan tidak sehat dengan jumlah data uji sebanyak 270 sampel. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa model menggunakan fitur kaloris sebagai atribut utama pada node akar dengan nilai ambang 199,5 kalori. Percabangan selanjutnya menggunakan PAT dengan nilai ambang 9,9 gram. Setelah model dilatih, seluruh data diklasifikasikan kembali menggunakan model yang telah dilatih. Hasil klasifikasi model menunjukkan jumlah makanan sehat sebanyak 782 jenis atau 58%, dan jumlah makanan tidak sehat sebanyak 564 jenis makanan atau 41,9%. Nah, beberapa contoh makanan sehat seperti agar-agar, akar, tonjong segar, dan yang lainnya. Dan untuk makanan tidak sehat ada abon hanwan, ampas tahu, dan uh, yang lainnya. Kesimpulannya, ya, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma decision tree dapat diterapkan secara efektif untuk mengklasifikasikan makanan sehat dan tidak sehat berdasarkan informasi kandungan nutrisi seperti kalori, lemak, protein, dan karbohidrat. Model yang telah dibangun berhasil mengklasifikasikan 782 jenis makanan sebagai makanan sehat dan 564 jenis makanan sebagai tidak sehat. Implementasi algoritma decision tree dalam penelitian ini dapat menjadi pendekatan alternatif untuk edukasi gizi berbasis teknologi yang bersifat visual, interaktif, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan.